Saudara sekalian, Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa lagi dalam acara renungan singkat pagi hari ini. Dan saya memberi tema orang yang tulus dan tanpa prasangka buruk. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28. Berbunyi demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Saudara sekalian yang kasih, setelah Saulus bertobat, karena dia bertemu Tuhan dan didoakan oleh Ananias, dia tinggal di Damsyik beberapa waktu lamanya, dia mengajar banyak orang tentang jalan Tuhan. Nah, sebenarnya walaupun dia baru bertobat, tapi dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan dia mengenal Tuhan karena memang dia seorang Farisi sangat menguasai firman Tuhan. Dan dalam pelayanan di sana kemudian timbullah dari orang-orang Yahudi yang merasa tidak senang karena Saulus yang dahulunya berjuang membela orang Yahudi, sekarang malah Saulus memberitakan Yesus kepada banyak orang. Karena itu mereka mengancam Saulus dan ingin membunuhnya. Tetapi murid-murid Tuhan di sana menyelamatkannya dengan cara menaruh Saulus di keranjang dan diturunkan lewat tembok kota sehingga loloslah dia dan kemudian menuju di Yerusalem. Di Yerusalem itu dia berusaha menggabungkan diri dengan para murid, tetapi para murid takut karena mereka curiga jangan-jangan ini taktik Saulus yang justru nanti akan menyulitkan pelayanan. Yang luar biasa dan menjadi renungan kita adalah seorang bernama Barnabas yang kemudian dia membawa Saulus kepada para rasul, bersaksi bagaimana Saulus bertemu Tuhan, bersaksi bagaimana Saulus mengajar dengan berani tentang Tuhan Yesus di Damsyik, dan kemudian setelah itu murid-murid menerima Saulus dan kemudian mereka bersama-sama dalam pelayanan dan Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka dan kemudian menjadi berkat bagi mereka. Dan sekali lagi yang menjadi renungan kita adalah tentang Barnabas yang disebut sebagai anak penghiburan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Dialah yang menjadi jembatan penghubung antara rasul-rasul yang tidak yakin dan curiga dengan Saulus yang sangat antusias, percaya dan ingin melayani Tuhan. Sehingga terjadilah hubungan yang sangat indah dan kebersamaan itu memberkati umat. Dan saudara, itu karena seorang bernama Barnabas. Bukan hanya cinta Tuhan, bukan hanya orang yang sangat antusias pelayanan, dia juga adalah orang yang rela menjual tanahnya dan dipersembahkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah dia orang yang penuh kasih, orang yang tulus, orang yang tidak punya prasangka buruk kepada orang lain. Dan oleh karena pelayanannya itu, maka Saulus bisa masuk dalam tim dengan bersama-sama para murid atau para rasul dan menjadi pelayan pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Saudara, yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam dunia kita yang licik dan egois ini, Tuhan memerlukan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang selalu berpikir positif, bukan orang yang suka gosip, bukan orang yang suka berprasangka, bukan orang-orang yang suka menjelekkan kekurangan sesama, yang kemudian merusak kebersamaan. Semoga renungan ini menolong kita untuk kita belajar dari Barnabas. Mari kita menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang selalu berpikir positif, menjadi orang yang selalu ingin menghubungkan persaudaraan yang manis dan harmonis. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa Surgawi. Terima kasih karena pagi ini kami bersama-sama bisa mendengar firman Tuhan, belajar dari seorang murid Tuhan yang luar biasa bernama Barnabas. Orang yang penuh kasih, tulus, dan tidak berprasangka buruk. Dalam dunia kami sekarang, Bapak Surgawi, kami rindu belajar dari Barnabas. Kami rindu menjadi orang yang penuh kasih, orang yang tulus hati, orang yang tidak berprasangka buruk terhadap sesama, supaya persekutuan dan pelayanan gerejawi diberkati dan memberkati. Tolonglah kami hari ini dalam segala tugas aktivitas, tolonglah gerejamu dalam berbagai pelayanan ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.